Pemirsa, badai angin kencang disertai hujan es di wilayah Mekah diduga menjadi penyebab kren ambruk dan menimpa jamaah haji yang tengah berada di Masjidil Haram. 35 jamaah haji Indonesia menjadi korban, 4 diantaranya tewas. Cuaca ekstrim yang terjadi pada Jumat sore di Mekah menyebabkan kren pembangunan perluasan Masjidil Haram ambruk. Kren patah dan menimpa jamaah haji yang sedang melakukan tawaf dan sa'i. Jamaah yang tengah menjalankan ibadah histeris dan panik. Akibat peristiwa ini, 4 jamaah haji asal Indonesia tewas, 3 jamaah berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan 1 jamaah berasal dari Jawa Barat. 31 jamaah haji Indonesia juga mengalami luka, 1 orang dirawat di BPIH, sementara korban luka lainnya dirawat di RSAS. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia di Arab Saudi membuka layanan telepon. Anda bisa menghubungi di nomor +966 543 603 154. Meski Kementerian Agama telah merilis informasi resmi nama-nama korban tewas dan luka, namun di Medan, Sumatera Utara masih ada keluarga yang mendapatkan informasi bahwa keluarga mereka turut menjadi korban tewas dan sedang menunggu konfirmasi. Kita langsung bergabung bersama dengan Risti Ayu dari Medan, Sumatera Utara untuk informasi selengkapnya. Risti, dari mana keluarga ini mendapatkan informasi dan apakah informasi ini sudah bisa dikonfirmasi? Zakia, keluarga korban maksud kami atas nama Saparini Abdullah yang menjadi salah satu korban jatuhnya kren di area tawaf Masjidil Haram Arab Saudi pada Jumat sore waktu setempat. Kali pertama mendapatkan informasi dari kelompok bimbingan ibadah haji sekaligus travel Raudah yang memberangkatkan korban atas nama Saparini Abdullah ini dari embarkasi Medan dengan bagian dari kloter 8 yang berangkat pada 28 Agustus masuk ke asrama Haji Medan untuk kemudian pada tanggal 29 esoknya berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu menuju ke Madinah karena masih bagian dalam gelombang 1. Dan informasi melalui sambungan telepon ini diperoleh pihak keluarga sekitar pukul 7 pagi hari tadi, kemudian dilanjutkan selang 30 menit setelah tutup telepon ada pihak keluarga dari pendamping travel Raudah ini, yakni dari keluarga Ilyas Salim, mendatangi rumah duka untuk memberikan informasi kepastian bahwa memang korban atas nama Saparini Abdullah ini menjadi korban meninggal yang tertimpa kren di area tawaf Masjidil Haram. Dan Saparini Abdullah yang berusia 50 tahun ini meninggalkan 3 orang anak, 2 orang cucu. Dan sampai saat ini pihak keluarga belum mendapatkan konfirmasi lanjutan baik dari Kanwil Kementerian Agama setempat maupun juga dari pihak Kementerian Luar Negeri untuk memastikan bagaimana informasi lanjutan, apakah ada kemungkinan pemulangan jenazah atau mungkin ada pihak keluarga yang nantinya akan dijanjikan ke Arab Saudi atau mekanisme lainnya. Ini yang masih ditunggu oleh pihak keluarga. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anak dari korban, yakni Reni, yang sampai saat ini masih diselimuti rasa duka dan didampingi oleh kerabat juga keluarga dekat yang sudah hadir di rumah ini sejak pagi hari tadi. Selamat sore, Reni. Sore, Mbak. Ya, bisa diceritakan sejak awal lagi mungkin untuk memberikan informasi bahwa memang Ibu Reni merupakan korban dari jatuhnya kren di Arab Saudi, karena memang sebelumnya sejak pagi sampai siang tadi atas nama Saparini Abdullah ini belum masuk rilis Kementerian Agama ya sebagai korban. Bisa disampaikan sejak pagi tadi bagaimana bisa mendapatkan informasi ini? Sekitar jam 6:30 pagi Reni dapat telepon dari Mekah. Yang nelpon Bapak Ilyas.
nelpon nyampaikan kalau mama adalah korban salah satu kecelakaan di Masjidil Haram. Terus Pak Ilyas mau bicara sama Bapak Reni, terus Reni kasih teleponnya ke Bapak, yang lanjutin teleponnya Bapak. Terus Reni nggak tahu lagi. Kemudian Bapak menyampaikan ke pihak keluarga. Nah, apakah Bapak ada menyampaikan kondisi ibu terakhir bagaimana? Apakah sempat dibawa ke rumah sakit atau memang kejadiannya di lokasi meninggal? Dari yang Reni tahu, tadi sempat dibawa ke rumah sakit. Meninggalnya kemungkinan di sana. Ada informasi lanjutan rencana pemulangan atau pihak keluarga yang diberangkatkan ke sana? Kalau soal itu Reni kurang tahu ya Mbak. Nggak ada konfirmasi, nggak ada bilang apa-apa gitu. Terakhir, ada rencana apa mungkin sebelumnya sama ibu, komunikasi terakhir kapan? Malam hari Kamis sore, mama SMS nanyain kabar, minta isikan pulsa. Reni isikan pulsanya malam Jumat. Reni keluar isikan pulsa mama 100.000. Kata mama, kenapa kok banyak kali? Reni bilang, udah sekalian mak, biar nanti mama nggak minta lagi bolak-balik kan, nanti ganggu ibadahnya di sana. Reni bilang. Terus mama nanya gimana persiapan wisudanya. Kapan mau wisuda? Tanggal 18 hari Jumat ini. Terakhir ibu ada cerita cuaca di sana bagaimana atau kondisi fisik ibu seperti apa? Ada, semalam di sini jam 3-an sore SMS ke adik mama nanyain kabar orang tua mama yang ada di sini, nanyain kabar sehat atau enggak. Terus mama bilang mama di sana sehat. Ibu berangkat sendiri ya? Iya, dari sini sendiri. Terima kasih Kak. Baik, Zakia, yang perlu saya informasikan juga bahwa dalam lingkungan ini sekitar 200 meter dari rumah duka ini ada satu korban lagi dari Medan yang atas nama Painem Dailo, yang juga merupakan bagian dari korban jatuhnya kren di area tawaf Masjidil Haram, yang bersamaan juga satu kloter dengan Ibu Saparini Abdullah berusia sekitar 60 tahun ini dan meninggalkan 4 orang anak dan 9 cucu. Dan rencananya untuk di dua rumah duka yang berdekatan ini kurang lebih 200 meter usai maghrib nanti akan dilaksanakan pengajian untuk keluarga dan juga kerabat terdekat. Dan tentunya keluarga dari dua korban ini sampai saat ini masih menunggu kepastian dan juga kejelasan bagaimana rencana pemakaman atau juga pemulangan dari dua korban tersebut. Kembali ke studio Zakia. Ya, baik, kita harapkan ada informasi resmi yang akan dirilis oleh Kementerian Agama. Terima kasih Risti Ayu atas informasinya. Peristiwa ambruknya kren di Masjidil Haram membuat pemerintah Arab Saudi membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kejadian yang mengakibatkan 107 orang tewas. Meski demikian, pemerintah setempat masih terus melanjutkan proses pembangunannya. Dan untuk informasi selengkapnya, kita telah bergabung bersama dengan Saiku Bagowi langsung dari Mekah, Arab Saudi. Saiku, bisa Anda gambarkan seperti apa sebenarnya proses pembangunan Masjidil Haram saat ini? Ya, Zakia, dari pantauan saya selama berada di Mekah sejak tadi pagi, saya melihat bahwa di sekitar perluasan 400.000 meter persegi di Masjidil Haram ini masih banyak sekali derek-derek ataupun katakan kren dan alat-alat berat yang masih meliputi di sekitar wilayah Masjidil Haram. Kita ingat betul bahwa kejadian kemarin memang disebabkan oleh robohnya kren yang menghantam ke lantai 3 di tempat dekat pelaksanaan sa'i. Bahwa ada kecepatan angin hingga mencapai 83 km per jam. Kemudian yang menghantam kren itu menghantam ke beberapa jemaah dan akhirnya menyebabkan beberapa korban tewas. Itu menjadi duka yang mendalam bagi seluruh dunia. Dan dunia juga mengucapkan bela sungkawa dari pemerintah India, dari pemerintah Indonesia sendiri, dari pemerintah Inggris, dari pemerintah Qatar, hampir seluruh warga dunia, khususnya bagi warga negaranya yang saat ini melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah 2015, memang menjadi perhatian masyarakat dunia. Zakia, kita memang mengacu pada pelaksanaan pembangunan Masjidil Haram yang perluasannya sekitar 400.000 meter persegi dan diharapkan nanti bisa menampung hingga 2,5 juta umat Islam yang saat melaksanakan ibadah haji.
Tetapi kalau kemudian perluasan ini tidak diantisipasi dengan baik untuk bisa menyelamatkan jamaah yang tengah melaksanakan ibadah di sekitar masjid, ini menjadi pertanyaan. Antisipasi keselamatan ini yang akhirnya kemudian dibentuk semacam tim investigasi, karena ini adalah perintah dari Gubernur Mekah Khalid Al-Faisal. Gubernur memerintahkan pembentukan tim investigasi ini. Apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah hanya karena faktor cuaca? Kenapa tidak dicarikan solusi antisipasinya? Bagaimana katakan keamanan jamaah di tengah-tengah renovasi perluasan masjid, tetapi bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, bisa melaksanakan tawaf, bisa melaksanakan syai, ataupun melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya. Ibadah menjadi konsentrasi, dan ini menjadi perhatian dari pemerintah Arab Saudi untuk segera menyelesaikannya agar tidak mengganggu kekhusyuan para umat Islam seluruh dunia. Dari pengamatan yang saya amati bahwa dengan kondisi semacam ini, kalau misalnya Oktober 2015 pembangunan kawasan Masjidil Haram seluas 400.000 meter persegi akan ditargetkan selesai, nampaknya target tersebut tidak akan tercapai. Banyak hal-hal yang masih belum selesai di sekitar wilayah Masjidil Haram. Apalagi dengan kejadian ini, maka segala antisipasi manajemen tentang pembangunan proyek, mungkin melibatkan beberapa katakan kontraktor yang ada, itu harus dicermati kembali. Mungkin ini yang bisa saya laporkan sementara kepada pemirsa Metro TV. Kembali ke studio, Zakia. Ya baik, terima kasih Saiko atas informasinya langsung dari Mekah, Arab Saudi. Dan kini kami akan ajak Anda bergabung langsung dengan Prihadi di Madinah, Arab Saudi. Prihadi, bagaimana reaksi jamaah terkait dengan musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram? Zakia, musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram kemarin sore atau jelang maghrib memang telah memberikan dampak yang menyedihkan, terutama bagi jemaah calon haji Indonesia ataupun jemaah calon haji dari seluruh dunia. Menurut beberapa media online lokal ataupun surat kabar lokal, disebutkan sekitar 100-an orang terluka akibat peristiwa ini. Namun begitu, Zakia, reaksi jemaah calon haji Indonesia yang masih berada di Madinah juga memberikan berbagai doa dan harapan kepada jemaah calon haji yang meninggal akibat kecelakaan tersebut dan juga yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit An-Nur, kemudian Rumah Sakit King Abdul Aziz, dan juga beberapa diantaranya masih dalam perawatan di Balai Pengobatan Haji Indonesia. Media Center Haji terus mengupdate angka jumlah yang luka maupun yang meninggal. Petugas haji di Mekah juga terus menyisir korban-korban yang masih dimungkinkan berada di rumah sakit. Dan itu terus diupdate oleh panitia haji ataupun petugas haji Indonesia yang berada di Mekah atau daerah kerja Mekah, Zakia. Dan reaksi dari para jemaah calon haji mengungkapkan kalau mereka merasa turut berduka cita, berharapkan agar mereka yang juga terluka bisa segera sembuh, kemudian bisa melaksanakan ibadah puncak haji yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 September nanti. Zakia, berikut beberapa pernyataan dari jemaah calon haji yang akan berangkat ke Mekah dari Madinah yang saya temui pagi tadi. Nama-nama yang terkena musibah ditampilkan agar mereka tahu persis siapa-siapa yang terkena musibah. Doanya semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT, keluarganya diberi kekuatan. Dan tentunya ini menjadi musibah kita bersama, tetapi walaupun demikian ini juga merupakan ujian dari Allah SWT agar tetap kita meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah SWT. Ya, Adi, lalu kemudian bagaimana dengan evakuasi dan juga pergerakan jemaah saat ini? Sembilan kloter diberangkatkan hari ini, Zakia, atau sekitar kurang dari 4.000 jemaah calon haji diberangkatkan ke Mekah
mulai dari pagi hingga pukul 12 siang hari ini, atau sekitar 3.884 jemaah calon haji telah diberangkatkan hari ini, menyusul 172 kloter yang telah diberangkatkan sejak tanggal 30 Agustus 2015. Ini berarti ini adalah hari terakhir pergerakan jemaah calon haji ke Mekah Zakiyah. Sementara itu terkait dengan beberapa jemaah calon haji yang masih dalam perawatan di Balai Pengobatan Haji Indonesia, tadi saya sempat bertanya kepada Dr. Darmawali Handoko jika sejak tanggal 4 September 2015 hingga hari ini telah 45 jemaah calon haji yang sakit yang telah dievakuasi ke Mekah dengan menggunakan ambulans, dan masih tersisa 4 lagi jemaah calon haji yang akan segera diberangkatkan atau dievakuasi ke Mekah Zakiyah. Dan masih ada 3 jemaah calon haji yang berada di Rumah Sakit Arab Saudi. Namun kecil kemungkinan 3 jemaah calon haji ini akan dievakuasi, namun kemungkinan itu bisa saja diminimalisir karena 3 jemaah calon haji itu masih dalam perawatan dengan menggunakan alat bantu pernafasan ataupun alat bantu jantung. Namun masih karena penutupan kota Mekah masih jauh hari atau sekitar tanggal 18 September, kemungkinan untuk dievakuasi amat sangat terjadi. Dan jika pun tidak bisa dievakuasi Zakiyah, ketiganya akan dibadalkan hajinya. Dan berikut adalah pernyataan dari Dr. Darmawali Handoko, Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Madinah. Hingga saat ini kita sudah bisa mengevakuasi ke BPHI Mekah sebanyak 45 pasien. Sehingga saat ini di BPHI hanya tinggal 4 pasien lagi. Dan di Rumah Sakit Arab Saudi itu kita masih tersisa 13 pasien. Kami dari daerah kerja Mekah maupun Madinah dan petugas Haji Indonesia dari Media Center Haji akan terus mengupdate kondisi terkini terjadinya kecelakaan di Masjidil Haram. Dan bagi keluarga di Jakarta atau di Indonesia bisa segera menghubungi nomor telepon plus 966-543-603-154 untuk mengetahui kondisi terkini jemaah calon haji di Mekah. Sekali lagi dengan nomor plus 966-543-603-154. Demikian yang bisa saya laporkan dari Madinah, Arab Saudi. Zakiyah kembali ke Jakarta.